Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya minggu pagi ini? Semoga adik-adik semua yang di rumah dalam keadaan sehat-sehat dan tubuh yang segar, sehingga adik-adik semangat dan penuh dengan sukacita untuk mengikuti IMPA pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum IMPA kita mulai, kakak mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh bersama-sama. Masih ingat sikap saat teduhnya? Oke, persiapkan diri kita, lipat tangan kita, siapkan hati kita saat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita masuk di dalam doa pembukaan. Untuk itu Kamona akan mengajak adik-adik untuk kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena begitu besar kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah menjaga kami ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan untuk beribadah, memuji dan membesarkan akan nama-Mu dengan tubuh kami yang sehat dan penuh dengan sukacita. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya adik-adik, pagi ini ayat emas kita terambil di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Yuk dibuka Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya, adik-adik ikutin Kamona. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikian ayat emas kita pada pagi hari ini. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah.
Ya adik-adik, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Namun sebelum kita membacanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan juga, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkannya. Kiranya Engkau memberikan telinga dan hati kami, supaya kami dapat mengerti akan firman yang disampaikan oleh Kalisa. Kau mau curahkan juga Roh Kudus kepadanya, supaya Kalisa dapat memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar. Dengarlah doa kami ya Tuhan, sempurnakan. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan. Oma Lisa akan membacanya ya. Adik-adik dengerin aja ya. Ya, kita mulai. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih dan sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkannya dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, dari bacaan ini Oma mau kasih tahu nih ada 3 jemaat ya. Pertama jemaat Korintus ya, lalu jemaat Makedonia, lalu ada lagi jemaat Yerusalem. Nah, ini Bapak Rasul Paulus ini mau tulis surat ke kota Korintus, jemaat Korintus, mau kasih tahu kalau di jemaat di Yerusalem itu sedang mengalami kesusahan. Ternyata kabar ini didengar oleh jemaat Makedonia. Adik-adik tahu nih ya, jemaat di kota Korintus itu orangnya kaya-kaya ya, kebanyakan kaya-kaya semua orangnya. Lalu kalau jemaat di Makedonia itu jemaatnya itu orangnya ya nggak kaya ya, dibilang miskin ya nggak miskin, jadi nggak terlalu miskin banget gitu ya, pokoknya pas-pasan lah ya mereka jemaat di sana. Setelah mereka mendengar berita bahwa di Yerusalem, jemaat di Yerusalem itu mengalami kesusahan, ada di tahu nggak? Justru jemaat yang di Makedonia itu mereka yang cepat beraksi.
mereka yang cepat melakukan tindakan berbuat kasih, mereka membantu. Bahkan mereka minta ya sama Rasul Paulus bahwa izinkan mereka bisa menyalurkan berkat mereka, membagi kasih mereka kepada jemaat di Yerusalem. Aduh, Paulus kaget, ya ampun, ternyata ya jemaat Makedonia yang sederhana itu, yang mereka juga mengalami kesusahan, mereka bisa menyisihkan sebagiannya untuk membantu jemaat di Yerusalem. Lain dengan jemaat di Korintus, mereka dengan kekayaan mereka bukannya segera cepat membantu jemaat yang di Yerusalem, malahan mereka mementingkan diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, tidak membantu, lambat membantunya. Akhirnya setelah si Pak Paulus bicara sama Titus, tolong bilang ke jemaat di Korintus, contoh tuh kayak Makedonia ya, dengan segala keberadaan kekurangannya dia langsung beraksi ya, dia beraksi membantu. Ayo tolong bilang jemaat di Korintus supaya mereka juga bisa seperti jemaat Makedonia menyisihkan sebagian berkatnya untuk membantu jemaat di Yerusalem. Contoh dong seperti jemaat mula-mula, yaitu adik-adik jemaat mula-mula setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya, langsung Pak Petrus itu langsung dia membagi tugas sampai akhirnya mereka jemaat mula-mula itu dia membagi satu sama yang lain ya, mereka nggak pelit, nggak memperhitungkan satu sama lain, barang mereka milik mereka semua ya. Nah itu jadi ya Pak Paulus mengingatkan lagi kepada kepada jemaat di Korintus. Nah, apa sih untuk adik-adik semuanya? Adik-adik mau tahu siapa di sini yang suka membagi? Ini gambar apa yuk? Gambar seorang anak yang sedang membagi ya, saling berbagi. Kalau punya makanan berbagi ya, kalau punya mainan berbagi. Gak boleh pelit ya, gak boleh pelit. Nah ya harus berbagi. Sama halnya jemaat di Makedonia yang selalu memperhatikan jemaat yang lain. Nah, dan juga jangan pikir-pikir kalau kita mau berbagi nih ya, aduh jangan nanti kita kurang, jangan nanti kita nggak punya lagi. Jangan berpikir gitu, kan Tuhan selalu memperhatikan. Siapa yang berbuat baik, Tuhan limpahkan lagi, lebih banyak lagi ya. Jadinya kalau adik-adik punya sesuatu, tiba-tiba ada orang datang nih, misalnya nih teman kalian padahal adik-adik ini punya, tapi adik-adik bilang ini, jangan kita nanti kekurangan jangan nanti kita nggak bisa beli lagi padahal ya firman Tuhan katakan melalui kitab Amsal pasal 3 ayat 27a ya, katakan gini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengar, kalian itu ini firman Tuhan, jangan menahan, padahal adik-adik punya kan, punya 2. Tapi adik bilang ya nggak punya, saya nggak punya, udah ini hilang habis atau segalanya jawabannya, padahal adik-adik punya. Tuh Tuhan tidak suka dengan cara seperti itu. Kalau adik-adik punya, kalau adik-adik cuma ada 1, katakan, aduh maaf kita cuma 1, aku pinjemin ya, tapi nanti pulangin ya. Nah gitu bicaranya, jangan punya 1 tapi bilang enggak, aku nggak punya.
jangan nanti aku nggak dibeliin lagi sama mama, jangan nanti apalah alasannya, nggak boleh. Kalau memang itu tadi kali apa oma bilang, kalau punya satu bilang aku punya, tapi kalau temen mau pinjem silakan, tapi jangan lupa tolong pulangin ya. Nah, nanti kalau aku punya dua baru aku kasih gitu ya. Nah, firman Tuhan itu hari ini mau mengajarkan bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus itu udah berkorban loh demi kita ya. Aduh, kalau nggak ada Tuhan Yesus nggak tahu deh kita deh hidup kita ya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi sesama, ya, menolong sesama. Nah, kita juga harus mengasihi dan menolong sesama supaya kasih Tuhan itu nyata, ya, supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan, ya. Apa yang kita buat kebaikan terhadap sesama bukan diri kita yang dibanggakan, tapi Tuhan Yesus yang dibanggakan. Karena apa? Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita lakukan kepada sesama kita supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Maksudnya apa? Gini, kata orang, pantes itu kan dia orang Kristen. Orang Kristen itu kan diajarkan untuk kasih mengasihi. Nah, gitu. Senang kan kalau sampai orang bilang, pantesan dia orang Kristen. Orang Kristen itu diajarkan kasih. Oh, tuh nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa, jadilah anak yang suka membagi seperti jemaat di Makedonia. Ya, ingat kata kitab Amsal, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang sudah mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kita terhadap sesama saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kami di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami kembali datang menghampiri kekudusan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau tadi kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak yang baik, anak yang peduli, anak yang mau berbagi kasih terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ini bukan menjadi pedoman untuk kehidupan kami, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, yaitu
mau berbagi terhadap sesama yang berkekurangan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kasih anugerah Tuhan selalu menyertai kami anak-anak dan kami kakak-kakak pelayan serta para orang tua. Bapa dalam surga, kembali kami hendak berdoa untuk negara Indonesia. Engkau tahu saat ini negara kami sedang dilanda oleh COVID. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan tolong musnahkan COVID dari muka bumi ini ya Tuhan, supaya negara Indonesia bahkan semua negara di muka bumi ini termusnah atau terbebas dari COVID. Tuhan Yesus juga memberkati pemerintah dari presiden hingga Pak RT. Tuhan berkati mereka semua supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan hidup takut akan Tuhan, menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, arif. Tuhan Yesus memberkati juga rakyat Indonesia supaya mereka menjadi rakyat yang patuh hormat pada peraturan pemerintah untuk selalu memakai masker, yang selalu rajin cuci tangan, yang selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan jaga jarak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hendak berdoa juga bagi gereja-gereja di muka bumi, khususnya gereja GPIB Trinitas. Tuhan Yesus tolong berkati pelayanan bagi para pendeta yang ada, Bapak Pendeta Teddy, Bapak Pendeta Audi, dan juga Bapak Pendeta Sakarias. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan, keberadaan, kesehatan mereka. Tuhan Yesus juga tolong berkati para majelis, para pengurus pelkat, komisi, panitia-panitia yang ada. Tuhan berkati juga orang kantor, berkati koster, sopir, dan tak lupa Tuhan Yesus juga tolong berkati jemaatmu dari sektor 1 hingga sektor 4 dengan segala keberadaan hidup, pergumulan, masalah yang sedang mereka hadapi. Tuhan kiranya memberkati mereka menurut kasih anugerah Tuhan. Memberkati juga semua orang yang simpatisan di gereja kami dengan segala keberadaan hidup mereka. Kami serahkan mereka juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami tidak menyerahkan semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak PA, dan kakak pelayan. Berkati mereka semua supaya mereka tetap eksis di dalam pelayanan, di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Ampuni dosa dan kelemahan kami, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
kita berdoa. Tuhan, semoga persembahan yang kami kumpulkan berguna untuk segala kebutuhan gereja dan lain-lain. Berkatilah persembahan ini agar menjadi berkat untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik yang terkasih, kita semua akan menerima berkat Tuhan. Sebelum Oma berdoa, Oma pesan ya. Pertama, adik-adik harus rajin berdoa, baca Alkitab. Dan yang ketiga, kita harus mentaati peraturan pemerintah, yaitu kita harus rajin memakai masker, ya, mencuci tangan, dan juga kita harus jaga jarak, ya, supaya kita semua terhindar dari COVID, ya, supaya kita semua tetap sehat selalu. Oke? Nah, saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Jangan lupa, ayo berdiri semuanya, berdiri ya, berdiri. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, biar Tuhan memberkati kita ya. Ya, kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, lindungi kita semua. Amin.